Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Elsie Meliansa, NIM 2011290044, kelas 4B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Heti Ospita MPD. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teks wacana pada mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama, A. Pengertian wacana. Wacana adalah salah satu bagian dari strata kebahasaan yang menduduki posisi tertinggi. Berdasarkan pernyataan itu, dapat dikatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap, yang dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2003, halaman 42, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Menurut Tarigan dalam Jajah Sudarma 1994 halaman 5, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Selanjutnya yaitu menurut Kinevi dalam Supardo tahun 1988 halaman 54, wacana pada umumnya adalah teks yang lengkap disampaikan baik secara lisan maupun tulisan yang tersusun oleh kalimat yang berkaitan. Tidak harus selalu menampilkan isi yang koheren secara rasional. Wacana dapat diarahkan ke satu tujuan bahasa atau mengacu sejenis kenyataan. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap dan disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa, sedangkan dalam komunikasi secara tulis wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Baik, yang selanjutnya yaitu wacana berasal dari bahasa Inggris atau discourse, merupakan tulisan atau ucapan yang merupakan wujud penyampaian pikiran secara formal dan teratur. Dalam realisasinya, wacana diwujudkan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri, ensiklopedia, dan sebagainya. Paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Wacana yang diwujudkan dalam bentuk karangan akan ditandai oleh satu judul karangan. Wacana yang diwujudkan dalam bentuk karangan atau karangan yang dituliskan akan ditandai oleh satu judul karangan. Jika karangan itu dilisankan, maka wacana tersebut akan ditandai oleh adanya permulaan salam pembuka dan adanya penyelesaian dengan salam penutup. Nah, seperti yang telah diketahui di atas, maka dikatakan bahwa wacana dapat berbentuk karangan utuh, paragraf, kalimat, atau kata. Hal ini menunjukkan bahwa panjang pendeknya karangan bersifat relatif, yang artinya wacana itu dapat panjang sampai berjilid-jilid, dapat pula hanya atas satu paragraf. Jadi ciri penanda wacana bukan dilihat dari panjang pendeknya pernyataan, tetapi dilihat dari kelengkapan amanat yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri wacana. Nah, ciri-ciri wacana ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tema. Yang kedua, satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap. Yang ketiga, memiliki hubungan kontinuitas berkesinambungan. Yang keempat, memiliki hubungan koherensi. Yang kelima, memiliki hubungan kohesi. Yang keenam, medium bisa lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, sesuai dengan konteks. Nah, di sini wacana dapat dibeda-bedakan atas beberapa macam penggolongan. Dapat dibedakan atas wacana ilmiah dan non-ilmiah. Dapat dibedakan atas wacana fiksi dan non-fiksi. Dan masih dapat dibedakan atas penggolongan lain lagi sesuai dengan kebutuhan penulisnya. Adanya berbagai macam penggolongan itu disebabkan oleh perbedaan dasar penggolongan masing-masing. Penulis dapat membedakan wacana menurut dasar penggolongan tertentu sesuai dengan kebutuhan pembahasannya. Wacana berdasarkan cara pemaparannya digolongkan dalam 5 bentuk, yakni narasi atau kisahan, deskripsi atau periaan, eksposisi atau paparan, argumentasi atau bahasan, dan yang terakhir persuasi. Yaitu ada kohesi dan koherensi. Untuk pengertian kohesi itu sendiri adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Kohesi dalam wacana artinya terdapat keserasian hubungan unsur-unsur dalam wacana. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu pada bentuk,
yang artinya unsur-unsur wacana atau kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Sedangkan untuk koherensi itu sendiri adalah keterkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Koherensi dalam wacana artinya, wacana tersebut terpadu sehingga mengandung pengertian yang apik dan benar. Selanjutnya yaitu kohesi merujuk pada perpaduan bentuk, sedangkan koherensi pada perpaduan makna. Nah, pada umumnya wacana yang baik memiliki keduanya, kalimat atau kata yang dipakai bertautan. Pengertian yang satu menyambung pengertian yang lainnya secara berturut-turut. Jadi, wacana yang kohesif dan koheren merupakan wacana yang utuh. Nah, di sini ada juga syarat-syarat pembangunan wacana yang baik. Agar wacana menjadi baik, kita harus memperhatikan persyaratan dalam pembangunan wacana. Syarat tersebut adalah, wacana tersebut harus kohesif dan koheren. Bila wacana tersebut kohesif dan koheren, akan terciptalah wacana yang memiliki kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Nah, yang di sini yang pertama, kepaduan wacana. Untuk mencapai kepaduan, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kemampuan merangkai kalimat dan paragraf sehingga bertalian secara logis dan padu. Untuk mempertahankan kalimat dan paragraf agar tetap logis, kita harus menggunakan kata hubung. Nah, di sini terdapat dua jenis kata hubung, yaitu kata hubung intrakalimat dan kata penghubung antar kalimat. Kata penghubung intrakalimat adalah kata yang menghubungkan antara anak kalimat dengan induk kalimat. Sedangkan kata penghubung antar kalimat adalah kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, kata penghubung intrakalimat yaitu karena, sehingga, tetapi, sedangkan, apabila, jika, maka, dan lain-lain. Sedangkan contoh penghubung antar kalimat yakni oleh karena itu, jadi, kemudian, namun, selanjutnya, bahkan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu kesatuan wacana. Selain kepaduan, persyaratan penulisan wacana yang baik adalah prinsip kesatuan. Yang dimaksud dengan prinsip kesatuan wacana adalah tiap paragraf-paragraf sebagai penyusun wacana memiliki keterkaitan yang dibahas. Keterkaitan tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan pola pengembangan khusus ke umum. Dengan pengembangan cara ini, kita mampu menjelaskan sesuatu dengan secara umum terlebih dahulu. Nah, di sini yang ketiga yaitu kelengkapan wacana. Sebuah wacana dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat paragraf-paragraf yang menjadi inti dari suatu pembahasan yang diangkat dalam wacana tersebut secara lengkap untuk menunjuk pokok pikiran. Ciri-ciri paragraf penjelas yaitu berisi penjelasan-penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Paragraf penjelas juga memerlukan kata penghubung, baik kata penghubung antar kalimat maupun intrakalimat. Selanjutnya yaitu C. Jenis-jenis wacana. Berdasarkan jenis dan bentuknya, wacana dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama wacana narasi, yang kedua wacana deskripsi, yang ketiga wacana eksposisi, yang keempat wacana argumentatif, dan yang kelima wacana persuasi. Nah, di sini wacana berdasarkan media komunikasi. Berdasarkan media komunikasi, wacana dibedakan menjadi 2 wacana, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Berikut penjelasannya. Nah, yang selanjutnya yaitu wacana lisan. Menurut Henry Guntur Tarigan, wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan, melalui media lisan. Sedangkan menurut Mulyana, wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dalam bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan atau ujaran, dan pada dasarnya bahasa lahir melalui mulut atau lisan. Nah, wacana lisan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. Yang kedua, wacana lisan sulit diulang, dalam arti mengulang hal yang sama dengan ujuran pertama. Yang ketiga, wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Yang keempat, wacana lisan biasanya lebih pendek daripada wacana tulis. Yang kelima, wacana lisan juga melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama. Selanjutnya yaitu wacana tulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Sedangkan menurut Mulyana, wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan.
Dan selanjutnya yaitu ada wacana lisan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, wacana tulis biasanya panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. Yang kedua, wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. Dan yang ketiga yaitu wacana tulis biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Selanjutnya yaitu wacana berdasarkan pelibatnya. Berdasarkan cara pelibatnya, wacana dibedakan menjadi 3, wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, wacana monolog. Pada wacana monolog, pendengar tidak memberikan tanggapan secara langsung atau ucapan pembicara, contohnya pidato dan ceramah. Yang kedua, wacana dialog. Nah, apabila peserta dalam komunikasi itu ada 2 orang dan terjadi pergantian peran, contohnya seperti antara 2 orang yang sedang mengadakan perbincangan. Nah, yang ketiga yaitu wacana polilog. Nah, apabila peserta dalam komunikasi lebih dari 2 orang dan terjadi pergantian peran, contohnya seperti perbincangan antara beberapa orang dan mereka memiliki peran pembicara dan pendengar. Oke, selanjutnya yaitu wacana berdasarkan cara pemaparan. Nah, berdasarkan cara pemaparan ini, wacana dibedakan menjadi 5, wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentatif, dan persuasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, wacana narasi. Nah, istilah narasi dalam bahasa Inggris yaitu narration, yang berarti kisahan. Penyusunan wacana narasi erat kaitannya dengan rangkaian peristiwa. Oke, baik, di sini juga ada unsur-unsur penting dalam sebuah narasi, yaitu adalah yang pertama kejadian, yang kedua tokoh, yang ketiga konflik, yang keempat alur atau plot, yang kelima latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Nah, di sini juga ada tahapan menulis narasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema cerita, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mendaftarkan topik atau gagasan pokok, yang keempat menyusun gagasan pokok menjadi kerangka karangan secara kronologis atau urutan waktu, dan yang kelima yaitu mengembangkan kerangka menjadi karangan. Nah, selanjutnya yaitu contoh teks narasi sejarah. Sang proklamator Indonesia pernah diasingkan di Banda Neira pada tahun 1936 sampai 1942. Selama diasingkan, Bung Hatta membuka kelas sore untuk mengajar anak-anak setempat. Nah, beberapa meja belajar dan papan tulis hitam masih terawat hingga kini. Nah, dari contoh sejarah di atas ini disajikan secara kronologis atau kejadian yang berurutan. Selain itu, terlihat juga keterangan waktu, tempat, dan nama tokoh yang memenuhi syarat sebagai teks narasi karena bersifat faktual. Nah, selanjutnya yaitu wacana deskripsi. Istilah deskripsi itu dalam bahasa Inggris description, yang artinya periaan. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya. Itu sesuai dengan pikiran penulisannya. Wacana ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu, dengan kesan utama sebagai pengikat semua kesan yang dilukisnya. Oke, selanjutnya yaitu wacana deskripsi yang kedua. Ini merupakan wacana deskripsi yang berusaha menjelaskan ciri-ciri fisik, cara-cara berlaku, sikap-sikap seseorang, keadaan suatu tempat menurut khayalan penulisannya. Hal ini bertujuan membangun alur cerita agar lebih mampu memberikan gambaran ke depan dan mampu menarik keingintahuan pembaca. Nah, di sini ada juga tahapan menulis karangan deskripsi, yaitu yang pertama menentukan objek pengamatan, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengadakan pengamatan dan pengumpulan bahan, yang keempat menyusun kerangka karangan, dan yang kelima mengembangkan kerangka menjadi karangan. Nah, di slide selanjutnya ini yaitu merupakan contoh teks deskripsi, yaitu salah satu cerita dari sekolah di SMP. Oke, selanjutnya yaitu wacana eksposisi. Nah, istilah eksposisi dalam bahasa Inggris yaitu exposition, yang artinya membuka atau memulai. Wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu. Wacana ini bertujuan menyampaikan fakta-fakta secara teratur, logis, dan saling bertautan dengan maksud untuk menjelaskan sesuatu ide, istilah, masalah, proses, unsur-unsur sesuatu, hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar diketahui oleh pembaca. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan menulis karangan eksposisi, yaitu sebagai berikut. Yang
Yang pertama, menentukan objek pengamatan. Yang kedua, menentukan tujuan dan pola penyajian eksposisi. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Nah, selanjutnya yaitu ada wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Wacana ini termasuk wacana yang paling sulit bila dibandingkan dengan wacana-wacana lain yang telah diuraikan terdahulu. Kesulitan tersebut muncul karena perlu adanya alasan dan bukti yang dapat meyakinkan, sehingga pembaca terpengaruh dan membenarkan gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinannya. Selanjutnya yaitu tahapan menulis karangan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau topik permasalahan. Yang kedua, merumuskan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan yang berupa bukti-bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Nah, di sini ada juga wacana persuasi. Nah, dalam bahasa Inggris itu persuasion, yang merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang untuk meyakinkan orang lain agar orang tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki penulis, baik masa sekarang atau masa yang akan datang. Dengan demikian, wacana persuasi adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Oke, baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan di materi teks wacana ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.